Hai semua, selamat datang di channel Royal Ink yang kali ini akan membahas sebuah film Korea yang berjudul The Closet. Gua jamin dalam review ini udah bebas jump scare, jadi nggak perlu tutupin mata kalian dengan sela jari-jari buat ngintip karena penasaran. Oke, langsung aja kita mulai reviewnya. Enjoy! Film dimulai dengan sebuah adegan menunjukkan sebuah rekaman tentang upacara pengusiran setan di Korea, di mana ada seorang perempuan yang menari-nari, mengikuti irama musik dan memegang sebuah alat ritual dan pisau di kedua tangannya. Terlihat wanita itu dengan sekuat tenaga melawan kekuatan roh yang begitu kuat dan tangannya mulai bergerak di luar kendalinya hingga akhirnya tangan kanannya yang memegang sebuah pisau bergerak menggorok lehernya sendiri. Scene berpindah ke sebuah mobil yang memperlihatkan seorang ayah dan anaknya yang sedang dalam perjalanan menuju rumah barunya. Sang ayah yang bernama Yeon Sang-won, kita singkat saja dengan Yeon, dan anaknya yang bernama Ina. Saat dalam perjalanan, terlihat tiba-tiba mobil berhenti karena dihalangi oleh burung gagak yang sedang memangsa seekor anak rusa. Dan diam-diam Ina pergi dari mobil menuju hutan dan menunjuk sebuah rumah yang ternyata adalah rumah barunya. Singkat cerita mereka akhirnya sudah berpindah ke rumah barunya dan sedang memindahkan barang-barang. Saat Ian sedang melihat pemandangan, tiba-tiba seekor burung gagak menabrakkan diri ke kaca jendela dan meninggalkan bercak darah. Ian yang agak trauma dengan bercak darah langsung terkena serangan panik dan terkapar di lantai. Seperti yang bisa kita simpulkan bahwa ternyata istri Yeon telah meninggal akibat sebuah kecelakaan mobil dan meninggalkan luka yang cukup dalam bagi Yeon, dan itulah alasan mengapa di scene awal Ina begitu diam dan murung karena dia pun juga terpukul dengan kepergian ibunya. Karena Yeon adalah seorang arsitek yang sukses dan begitu sibuk dengan pekerjaannya, Ina seringkali merasa kesepian dan memutuskan untuk menonton video ulang tahunnya dulu bersama ibunya. Tapi tiba-tiba ada suara ketukan pintu dan Ina langsung refleks melihat pintu kamarnya. Tentu aja pintu kamarnya, emang dari mana lagi kan? Tapi tiba-tiba ada suara ketukan kedua yang sangat jelas berasal dari sebuah lemari. Di sini nih, udah mulai-mulai nih kan. Sewaktu dibuka ternyata tidak ada apa-apa. Namun ternyata muncul sesosok anak kecil yang berdiri di belakang Ina dan Ina langsung teriak histeris. Yeon yang mendengar teriakan itu langsung naik ke atas kamar dan mengecek keadaan Ina. Dan ternyata tingkah Ina tiba-tiba berubah yang tadinya murung dan sedih menjadi ceria dan suka tersenyum. Saat melihat keadaan sekitar, Yeon melihat bahwa Ina memegang sebuah boneka usang dan itu membuat Yeon terheran-heran karena di awal scene saat di mobil, Yeon mengatakan bahwa dia sudah membelikan Ina sebuah boneka baru dan Ina seperti tidak tertarik dengan itu. Akhirnya Yeon mengizinkan Ina memiliki boneka itu setelah didesak berkali-kali oleh Ina. Dan keesokan harinya tingkah Ina semakin aneh karena nafsu makannya yang tinggi. Singkat cerita, Yeon yang memiliki sebuah proyek pembangunan museum akhirnya diharuskan untuk selalu datang ke lokasi proyek. Yeon mencoba berbicara ke Ina bahwa dia akan pergi selama 2 bulan dan kembali setiap akhir pekan. Dan Yeon akan menyewa seorang pengasuh untuk menemani Ina. Dan di sini Ina begitu kecewa dengan ayahnya. Suatu malam saat sedang bekerja, Yeon mendengar suara langkah kaki dan suara biola yang begitu nyaring dari lantai atas. Akhirnya Yeon naik ke kamar Ina untuk memperingatkan Ina, namun anehnya terlihat Ina ternyata sedang tidur. Terus siapa yang lari-lari sampai main biola? Saat sedang ngecek kondisi kamar, pandangan Yeon tertuju pada sebuah lemari yang terbuka. Yeon akhirnya menutup pintu lemarinya setelah dilihat tidak ada apa-apa, dan saat berbalik badan, pintu lemari itu kembali terbuka. Namun saat Yeon mencoba menutup pintu lemarinya lagi, tiba-tiba muncul seorang wanita yang ada di rekaman di awal scene dan langsung menggorok lehernya lagi di depan Yeon. Namun semua ternyata hanya mimpi, dan saat bangun di pagi hari, Yeon kaget bahwa rancangannya semua seperti telah disobek oleh seseorang dan bahkan seluruh barang di kamar Ina juga telah dipotong dan disobek. Bahkan biola kesayangan Ina juga telah rusak dan penuh besetan benda tajam. Yeon menatap ke jendela dan melihat anaknya sedang jongkok sendirian di taman. Ternyata Ina terlihat menggorok leher seekor burung gagak menggunakan cutter dan terlihat salah satu bola matanya mulai berputar ke belakang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di malam itu dengan Ina. Kemudian tidak lama berselang, pengasuh yang sudah dihubungi akhirnya datang. Sumpah, serem banget tampangnya kayak Vicky Burki. Oke lanjut, ini pengasuh meminta biaya $150 sehari dan Yeon menyetujuinya. Gila, mahal banget ya.
Kemudian Yeon terlihat sedang menelepon seseorang untuk menanyakan butuh berapa duit supaya sebuah camp seni bisa diadakan. Scene singkat ini nanti akan gua jelaskan artinya di akhir cerita. Kembali ke rumah, pengasuh yang baru datang ternyata adalah seorang penipu yang ingin mengambil harta benda rumah kliennya. Terlihat dari perhiasan di tangannya dan perbincangan di telepon di mana dia mengatakan bahwa pemilik rumahnya cukup kaya dan menyembunyikan barang berharganya di suatu tempat. Dia juga tidak memiliki seorang istri. Saat sedang asik-asik teleponan, tiba-tiba terdengar suara berisik dan histeris dari kamar Ina dan membuatnya heran. Pengasuh tersebut melapor kepada Yeon bahwa ada suara berisik di kamar Ina dan dia tidak memakan masakannya. Dan saat sedang membuang makanan, ada sesuatu yang menggeliat di dalam segelas susu. Ternyata Ina mengerjai pengasuhnya dan sepertinya pengasuhnya tidak kuat lagi dan akhirnya meninggalkan rumah. Suatu malam tiba-tiba terlihat Ina sedang berdiri di depan lemari sambil mengatakan, "Aku juga ingin pergi." Dan pintu lemari langsung terbuka dan terdengar suara bisikan, "Ikut kami akan mengajakmu." Tiba-tiba saja kedua bola mata Ina berputar ke belakang dan muncul beberapa tangan dari lemari yang menarik Ina masuk. Yeon yang kebingungan karena sudah 1 bulan Ina menghilang, melakukan banyak upaya untuk menemukan anaknya seperti membagi brosur, pasang berita di TV, dan lain-lain. Berita di TV dan kesaksian narasumber sepertinya menyudutkan posisi Yeon yang diduga menjadi dalang dari hilangnya Ina anaknya. Beberapa komen netizen yang juga mengatakan bahwa Yeon sebagai ayahnya sangat mencurigakan. Hal ini membuat Yeon sangat frustasi. Lalu scene berpindah ke sebuah rumah makan di mana ada seorang pria yang sedang melihat berita tentang Yeon dan Ina. Dan orang ini langsung menelepon temannya dan berkata, "Apakah ini dibalik kisah?" Belum jelas arti dari scene tersebut, scene langsung berpindah ke Yeon yang sedang nge-scroll komen netizen dikejutkan dengan wifi-nya yang tiba-tiba saja mati. Akhirnya dia memutuskan untuk naik ke kamar Ina dan bernostalgia sedikit. Namun tiba-tiba pandangannya terarah pada buku musik Ina dan pada saat dia membuka halaman demi halaman, ternyata ada satu gambar perempuan dan sebuah lemari di belakangnya. Namun pada saat Yeon sedang ingin membuka lemari, tiba-tiba ada suara bel di pintu yang ternyata adalah tukang servis IndiHome yang dipanggil oleh Yeon. Lalu si tukang internet ini langsung mengecek seluruh bagian rumah dengan sebuah alat seperti antena panjang dan seperti menemukan sinyal yang kuat. Akhirnya dia minta izin naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar Ina. Dan benar saja, ternyata sinyal kuat itu memang berasal dari lemari di kamar Ina. Bel pintu berbunyi lagi tiba-tiba dan ternyata yang datang adalah teknisi internet yang asli. Dan dia mengatakan bahwa ada yang memotong kabel internet rumah Yeon, yang dimana pelakunya adalah tukang IndiHome yang datang pertama tadi. Akhirnya Yeon marah dan mengusir tukang IndiHome gadungan tadi yang ternyata bernama GM Heo. Kita panggil saja dengan Heo. Heo akhirnya menjelaskan bahwa memang dia berbohong dan dia sebenarnya tahu apa yang terjadi pada rumah ini. Dia mengatakan bahwa Ina bukanlah satu-satunya anak yang menghilang di rumah ini, namun sejak tahun 1988 ada 32 anak yang telah hilang di rumah ini dan dia telah menyelidiki kasus ini selama 10 tahun. Ternyata Heo ini adalah seorang pengusir setan yang terkenal di Korea dan ingin membantu Yeon menemukan Ina. Lalu Heo memberikan sebuah file kepada Yeon yang berisikan seluruh profil anak-anak yang telah hilang di rumah itu. Heo menjelaskan bahwa seluruh anak-anak yang menghilang di rumah itu menggambar sebuah gambar yang sama, yakni gambar yang sama persis dengan gambar yang Yeon temukan di kamar Ina. Heo juga menunjukkan sebuah video ritual pemanggilan roh yang dulu dilakukan oleh salah satu orang tua dari anak yang hilang di rumah itu. Heo mengatakan bahwa perempuan di video itu adalah ibunya. Heo menunjukkan sebuah video yang diperkuat dengan infrared dan hasilnya terlihat ada sosok anak kecil yang menjadi dalang kematian dari ibunya. Heo juga menjelaskan bahwa Yeon pasti pernah bertemu ibunya. Dia berkata mungkin ibunya mencoba untuk memperingatkan orang tua di rumah itu untuk menjaga anaknya agar jangan sampai diculik lagi oleh roh yang ada di dalam lemari itu. Yeon sempat ragu pada semua penjelasan Heo, namun akhirnya dia setuju untuk dibantu oleh Heo agar anaknya bisa kembali pulang. Mereka langsung menyiapkan semua persiapan untuk menangkap si setan perempuan ini dan memulai operasi penyelamatan Ina. Heo memasang perangkap pada sebuah boneka dengan meneteskan darahnya yang bisa menyakiti makhluk halus. Lalu mereka akhirnya duduk sambil mengamati CCTV. Tiba-tiba sesuatu terjadi dan saat dicek ternyata bonekanya telah rusak dan Heo mengatakan bahwa setan yang kali ini benar-benar kuat. Akhirnya mereka mencoba perangkap lain dengan boneka yang lebih besar, namun ternyata bukan mereka lah yang sedang menjebak setannya, melainkan setannya yang menjebak mereka.
Yeon yang terkurung di dalam kamar Ina bersama setan-setan kecil harus menutup matanya agar setan-setan itu tidak bisa melihatnya. Dan di sini Heo memberi arahan kepada Yeon untuk bisa jalan keluar pintu. Namun saat sedang memberi arahan, tiba-tiba ada satu setan anak kecil yang berdiri di depan Heo. Heo melawan anak kecil itu dan pertempuran berakhir dengan Heo yang tertusuk pisaunya sendiri. Heo langsung dibawa ke rumah sakit dan dia sempat berkata, "Itu Myung Jin." Ternyata Myung Jin adalah seorang anak yang hilang dan Yeon mencoba mencari keberadaan orang terdekatnya, yakni orang tuanya. Orang tuanya Myung Jin tinggal di atas gunung menyendiri dengan berbagai boneka aneh yang tergantung di sepanjang jalan. Saat Yeon bertemu dengan ayahnya Myung Jin dan menanyakan perihal boneka yang ditemukannya, ayahnya langsung histeris dan mencoba menghancurkan boneka tersebut. Saat sedang menghancurkan boneka itu, tiba-tiba saja sebuah lemari terbuka dan Myung Jin sudah berdiri di belakang ayahnya. Di sini Myung Jin langsung membunuh ayahnya dan Yeon yang mendengar suara rusuh dari dalam langsung masuk dan ternyata diserang oleh ayah Myung Jin yang telah dirasuki arwah Myung Jin. Ribet bangsat. Scene berpindah ke masa lalu di mana sejarah keluarga Myung Jin diceritakan. Ternyata dulu Myung Jin dan ibunya dibunuh oleh ayahnya karena ayahnya frustasi hidup dalam kemiskinan dengan cara menghirup asap pembakaran. Hal inilah yang membuat Myung Jin sangat dendam terhadap ayahnya dan tiba-tiba Heo datang dan menyelamatkan Yeon dari ayah Myung Jin. Yeon akhirnya memutuskan untuk meminta Heo agar membawanya masuk ke dimensi hantu di balik lemari itu demi menyelamatkan anaknya. Heo awalnya tidak setuju karena hal itu beresiko bisa menjebak Yeon selamanya berada di dunia itu apabila dia kehabisan waktu. Namun akhirnya dia mau membantu Yeon setelah didesak berkali-kali. Heo berkata bahwa dirinya akan melindungi Yeon dari dunia manusia dan Yeon harus kembali dalam waktu 30 menit. Perjalanan pun dimulai. Yeon sampai di dimensi Myung Jin dan menemukan banyak sekali keanehan seperti pisau yang melayang, arwah-arwah yang terbang tiba-tiba, dan arwah istrinya yang mencoba membunuhnya yang ternyata itu adalah Myung Jin sendiri. Dan saat Myung Jin ingin menikam Yeon, dia dilindungi semacam perisai oleh Heo dari dunia manusia. Lalu saat dia berhasil keluar dari rumah itu, dia melihat sekumpulan bocah-bocah sedang berlarian dan saat dia memanggil nama anaknya, Hinoya. bocah-bocah itu langsung berubah dan menyerang Yeon. Dan saat Yeon melihat Ina di seberang jalan, dia langsung menghampirinya. Namun tiba-tiba ada truk yang menabrak mereka berdua dan mereka terkapar di jalan. Di sana Myung Jin sudah berdiri dan Yeon berkata bahwa dia ingin membawa Ina pulang. Myung Jin berkata bahwa bukankah kamu menginginkan Ina pergi? Nah, disinilah hubungannya dengan percakapan Yeon dengan temannya yang menanyakan tentang camp seni. Karena sebenarnya dia ingin Ina pergi ke camp seni itu untuk beberapa minggu supaya dia bisa bekerja dengan tenang. Karena sejujurnya dia lebih mencintai pekerjaannya daripada anaknya sendiri. Yeon yang merasa bersalah langsung meminta maaf dan berkata itu memang salahnya. Namun Myung Jin merasa kesal mendengarnya dan langsung mencekiknya. Myung Jin juga merasuki Ina untuk membunuh ayahnya sendiri. Di lain sisi, Heo juga diganggu oleh makhluk-makhluk dimensi Myung Jin untuk mencegahnya melindungi Yeon. Namun akhirnya Heo mengingat pesan ibunya dulu dan langsung memanggil arwah ibunya Myung Jin. Dan saat Yeon hampir ditusuk, tiba-tiba ada suara yang memanggil Myung Jin yang ternyata itu adalah suara ibunya. Kehadiran ibunya membuat Myung Jin menjadi luluh dan menangis. Nah di sini Yeon datang dan berkata kepada Myung Jin, "Ayah minta maaf." Di sini terlihat bahwa kalimat ayah minta maaf ini sangatlah berarti buat Myung Jin karena ayahnya melakukan kesalahan yang sangat besar dan Myung Jin berharap mendengar kalimat itu dari mulut ayahnya. Ternyata seluruh anak-anak yang berada di dimensi itu adalah anak-anak yang telah mendapatkan perlakuan buruk dari orang tuanya dan Myung Jin lah yang mengumpulkan anak-anak itu di dalam satu dimensi. Tiba-tiba Myung Jin hilang dari pelukan Yeon dan akhirnya Yeon buru-buru membawa Ina keluar dari dimensi itu sebelum waktunya habis dan mereka berhasil kembali ke dimensi manusia dengan selamat. Akhirnya kehidupan kembali normal. Yeon dan Heo menjemput Ina setelah pulang sekolah dan scene mengarah pada sebuah gang kecil di mana ada seorang anak kecil berdiri di depan sebuah lemari bekas dan selesai. Itulah ending film dari The Closet. Menurut gua pribadi mirip cerita Insidious versi Korea dan pesan moralnya cukup dalam, yakni untuk orang tua yang menelantarkan dan sering menyiksa anaknya, cepet-cepet pindahin semua lemari keluar dari rumah sebelum terlambat. Sekian review film kali ini dari Royal Ink. Semoga kalian suka dan sampai ketemu di review film selanjutnya. See ya!